dalam Kristen punya Allah Bapa. Tetapi kenapa di gereja sering menyebutkan Yesus lalu Bapa di sorga yang merupakan pencipta langit bumi ini kemana? Ya silakan Anda kalau mau bilang ini syahadat orang Islam, berarti Anda sedang bilang orang Islam percaya kepada Yesus yang adalah Allah dan manusia dan memberikan keselamatan. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya dengan Gideon, kami kembali akan berdiskusi sebuah video dari akun YouTube yang bernama Mualaf Center Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam video yang akan sama-sama kami diskusikan hari ini merupakan kesaksian dari seorang mualaf yang dulunya dia beragama Katolik dan sekarang memilih untuk memeluk agama Muslim. Nah, hal-hal apa saja yang mempengaruhi dia untuk dia menjadi seorang mualaf? Langsung saja kita akan berdiskusi dengan Gideon bagaimana tanggapan-tanggapan dia mengenai kekristenan. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiskusi dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, kita akan sama-sama membahas seorang mualaf yang bernama Roynal Octavianus. Dia dari Katolik dan dia ada punya beberapa pertanyaan yang membuat dia akhirnya ketika dia nggak bisa menemukan jawaban itu, dia akhirnya memilih untuk menjadi seorang mualaf. Iya bro, pertanyaan pertama bro. Nah, dia itu mempunyai keraguan tentang Tritunggal. Ini kayaknya udah menjadi hal umum bagi para mualaf ya. Dia mempunyai keraguan tentang Tritunggal dan dia menyatakan bahwa sudah dijelaskan ketika dia ada di gereja. Tetapi tetap setiap penjelasan dari setiap pengajarnya di gereja itu tidak bisa masuk di pikirannya dan di hati nuraninya. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut bro? Iya. Tidak bisa masuk akal di mana, saya juga bingung. Tritunggal ini adalah simpelnya atau mudahnya seperti ini. Tritunggal ini adalah percaya kepada Allah, kepada firman, dan kepada roh. Allah memberikan firman-Nya yang keluar dari dirinya. Allah mencurahkan rohnya yang keluar dari dirinya. Ketiganya adalah Allah, bukan? Iya. Ya sudah, berarti apa? Satu natur, yaitu tiga-tiganya kan satu natur kan? Allah. Tapi tiga pribadi gitu. Allah, firman, dan rohnya. Karena firman itu kan keluar dari Allah. Rohnya juga diberikan keluar dari Allah. Gitu kan? Iya, jadi itu aja sih. Tidak masuk akal di mananya kalau bilang percaya kepada Allah, kepada firman, kepada rohnya, tidak masuk akal dan tidak bisa diterima hati dan pikiran nurani. Ya bingung juga gitu. Apakah di agama yang baru Anda tidak percaya kepada roh Allah? Apakah di agama yang baru Anda tidak percaya kepada firman? Nah ini, ya demikianlah bro. Ya bro, dia punya pertanyaan kedua bro, yaitu dia nyatakan bahwa dalam Kristen punya Allah Bapa. Tetapi kenapa di gereja sering menyebutkan Yesus lalu Bapa di sorga yang merupakan pencipta langit bumi ini kemana? Jadi di gereja itu selalu hanya berseru kepada Yesus, Bapaknya kemana bro? Bapa kami yang di dalam sorga. Ya Bapa di sorga. Memang tuh Bapa sendiri telah menetapkan firman dari awal mulanya menjadi perantara untuk dia dengan manusia. Kenapa terpisah? Ya karena Allah itu memiliki sebuah kualitas kudus, maha kudus. Sedangkan manusia telah memilih untuk berdosa oleh karena jalan pilihannya sendiri. Ya,
Maka Allah dengan kerelaannya menolong manusia, yaitu dengan firman-Nya. Karena memang firman adalah perantara. Nah, disebutkan di dalam Alkitab bahwa firman dari Bapa ini ya mengambil rupa manusia yang kita sebut Yesus. Berarti firman dari siapa? Dari Bapa. Jadi kalau gereja menyebutkan nama Yesus, berarti gereja juga percaya kepada karya Bapa. Berarti gereja juga percaya kepada nama Bapa. Susahnya di mana? Nggak masalah dong gereja menyebutkan nama Yesus. Ya memang Yesus adalah firman. Kalau kamu percaya firman-Nya, maka kamu percaya pribadi yang berfirman. Mudah kan? Ya. Jadi misalkan begini. Ya. Ayah Anda mengutus Anda untuk kasih tahu kepada tetangga bahwa ada yang mencuri di rumah tetangga itu. Nah, kita adalah anak dari ayah kita. Kalau ketika Anda menyampaikan kebenaran yang dikasih tahu oleh Bapak Anda tentang kesaksian itu, tetangga percaya kepada Anda sebagai anak. Otomatis tetangga Anda juga percaya kepada Bapak Anda yang memberikan keterangan itu. Gitu kan? Jadi masalahnya di mana ketika kita percaya kepada Yesus dan seluruh life of Christ yang itu mana diberikan oleh Bapa, dikehendaki oleh Bapa. Masalahnya di mana? Apakah harus kita sebut-sebut Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus, Bapa, Anak, Roh Kudus? Karena memang perantara itu, ya kita cukup sebut, saya percaya Yesus Kristus, maka Anda percaya Bapa dan Anda percaya kepada Roh Kudus. Selesai. Demikian, bro. Ya, bro. Thank you, bro. Nah, bro, itu adalah dua pertanyaan tadi yang saya tanyakan. Itu merupakan pertanyaan dia sebelum dia menjadi mualaf. Dan di dalam kebingungannya itu, dia menemukan video-video dari Ustadz Kainama. Dan setelah dia ketemu dari belajar dari video-video Ustadz Kainama, kemudian beliau akhirnya dia memutuskan untuk menjadi mualaf. Karena dia melihat konsep ketuhanan yang sangat jelas di dalam Muslim, sehingga dia menyimpulkan, dan saya akan minta bro untuk menanggapi kesimpulannya di pertanyaan yang ketiga ini, bro. Ketika dia menemukan konsep Allah dalam Muslim, dia menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tidak bisa dibagi-bagi, dan tidak bisa dirumuskan konsepnya. Bagaimana bro menanggapi pernyataan tersebut, bro? Ya nggak bisa dirumusin konsepnya karena beliau tidak memahami. Simple. Sekarang siapa yang bagi-bagi Tuhan? Tidak kok. Nggak ada yang bagi-bagi Tuhan. Gini. Saya percaya kepada Allah yang berfirman, saya percaya kepada firman Allah, dan saya percaya kepada Roh Kudus yang dicurahkan. Apakah Allah dengan firman sama? Saya kasih lebih jelas. Apakah yang berfirman dengan firman itu sama? Tidak. Beda kan? Apakah Roh Kudus yang dicurahkan dengan yang mencurahkan rohnya itu sama? Beda. Tapi tiga-tiganya ini berasal daripada satu Bapa ini. Ya ini tiga-tiga ini tidak bisa saling dilepaskan. Firman tidak bisa dilepaskan dari yang berfirman. Roh Allah tidak bisa dilepaskan dari Allah. Inilah tiga yang beda, tetapi satu kesatuan. Gak bisa dirumuskan tuh gimana maksudnya? Saya jelasin seperti itu, memahami nggak? Kalau Anda hanya percaya kepada yang berfirman, firmannya kemana? Kan gitu kan?
Orang Kristen percaya kepada yang berfirman dan firman-Nya dan roh-Nya yang diberikan untuk memimpin setiap manusia. Gitu. Ya sulitnya di mana untuk dirumuskan. Untuk mengerti demikian ya sedemikian. Seperti pertanyaan saya tadi, paham kan? Beda-beda kan? Allah yang berfirman dengan firman beda. Nah, itu pahami deh. Coba pahami. Ya, demikian, Bro. Ya, Bro. Pertanyaan selanjutnya, dia mengutip satu ayat untuk mau menjelaskan bahwa konsep Tuhan itu hanya satu. Karena Yesus sendiri pun mengajarkan hal tersebut, yaitu Yohanes 17 ayat 3. Di situ dituliskan, inilah hidup yang kekal itu, yakni bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di ayat ini ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan, Bro. Untuk Bro, yaitu yang pertama, menurut mualaf ini, dia menyatakan bahwa di Yohanes 17 ayat 3 ini menunjukkan bahwa Yesus adalah ciptaan, karena Yesus itu diutus. Dan pertanyaan kedua dari ayat ini, Bro, dia juga nyatakan bahwa ini juga adalah syahadatnya orang Muslim dan tidak pernah dipegang oleh Kristen, yaitu syahadat Muslim. Kita tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, yaitu ada di sini menurut dia, dan Nabi adalah utusan Allah, yaitu Yesus sendiri. Bagaimana, Bro, menanggapi hal tersebut, Bro? Iya. Saya mendengarkan. Berarti maksud beliau adalah karena Yesus adalah utusan, maka dia bukan ilahi. Dia manusia seutuhnya. Dia nggak ada keilahian. Gitu maksudnya ya. Oke, saya pegang premis itu. Berarti Allah utus harus di bawahnya. Paham ya? Nggak mungkin Allah ngutus Allah tuh nggak mungkin. Itu premisnya. Kalau namanya utusan pasti di bawah. Itu menurut beliau seperti itu ya. Saya pegang. Sekarang saya ajak Anda berpikir, coba berpikir pakai akal sehat. Kalau Anda hanya bilang karena dia utusan, dia bukan Allah, itu Anda termakan kacamata sudut pandang lain. Sekarang saya tanya, jika ayah Anda mengutus Anda pergi ke warung beli kecap, apakah Anda lebih rendah daripada ayah Anda? Apakah menjadikan Anda bukan manusia? Kan premisnya kalau mengutus harus sama harus beda naturnya kan? Harus lebih rendah. Berarti Yesus manusia. Ini Allah yang ngutus. Tinggi, rendah. Berarti kalau ayah Anda adalah manusia, ayah Anda mengutus Anda pergi beli kecap ke warung, maka Anda lebih rendah. Nggak mungkin ini manusia, nggak mungkin Anda manusia, pasti Anda binatang. Kan lebih rendah diutus kan? Enggak kan? Kata mengutus tidak pasti harus lebih rendah naturnya. Allah bisa mengutus Allah. Manusia bisa mengutus manusia. Jadi jangan mengkotak-kotakan hanya karena ada kata utusan. Karena memang dari awal mulanya Bapa telah tetapkan firman-Nya lah yang menjadi perantara. Dia memang menetapkan firman-Nya. Kualitas dari firman-Nya itu memang sebagai perantara dari kehendak Bapa, rancangan Bapa, pengetahuan Bapa, keinginan Bapa, semuanya disampaikan melalui firman. Jadi ketika kehendak Bapa ini disalurkan melalui firman, mengambil rupa manusia, ya nggak salah Yesus bilang, aku diutus Bapa, karena itu kehendak Bapa kan, rancangan Bapa. Salahnya di mana?
Apakah berarti kalau ya seperti saya katakan tadi, apakah ayah Anda adalah manusia? Kalau ayah Anda mengutus Anda, berarti Anda bukan manusia. Anda binatang, lebih rendah. Iya kan? Karena Yesus nggak mungkin Allah. Pasti dia manusia karena dia diutus. Lebih rendah daripada Allah kan? Kalau manusia nggak bisa ngutus manusia, harus ngutus binatang. Gitu maksudnya. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, kesyahadat. Siapa bilang? Siapa bilang ini syahadat orang Islam? Kamu percaya bahwa Yesus yang adalah utusan, yang adalah juga ilahi, sempurna dalam keilahian, sempurna dalam kemanusiaannya, kamu percaya itu? Kamu memakai Yohanes 17 ayat 3, ya udah percayalah Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Oh, saya nggak mau percaya itu. Ya nggak bisa. Karena Alkitab sistematis. Maka itu Yohanes di dalam pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-30 sampai 31. Demikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Yohanes yang menuliskan pasal 17 ayat 3 meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang dari Allah dan adalah Allah yang bisa membebaskan kamu dari dosamu, yang bisa memberikan kamu dari keselamatan. Itu kasyahadatmu. Saya bilang orang Kristen tidak memegang ini. Orang Kristen percaya kok satu Allah, Yahweh. Yahweh, firman Yahweh, roh Yahweh, percaya kok. Yang kita sebut Allah Maha Tinggi, Allah itu namanya Yahweh. Kita ya satu Yahweh doang. Terus masalahnya gimana? Ya memang satu Yahweh. Yesus adalah firman Yahweh. Ya silakan Anda kalau mau bilang ini syahadat orang Islam, berarti Anda sedang bilang orang Islam percaya kepada Yesus yang adalah Allah dan manusia dan memberikan keselamatan. Demikian, bro. Ya, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri video kita pada hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk semua yang menonton video ini? Iya, akhir kata saya sampaikan, ya jangan terjebaklah di dalam kata-kata, permainan kata-kata yang sebenarnya kalau kita perdalami itu tidak menjadi masalah. Karena Alkitab sudah sangat jelas bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itulah yang memimpin kita dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi siapakah yang bisa meruntuhkan kebenaran itu? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Meskipun manusia mungkin boleh diruntuhkan. Mungkin orang-orang yang bertahan, menyebarkan firman Tuhan, menjawab berapologetika, mungkin akan mendapatkan persekusi, mendapatkan ketidakadilan. Tetapi manusianya boleh runtuh. Firman Tuhan tidak pernah runtuh. Maka ada kata-kata yang Yesus pernah katakan. Jikalau kamu tidak menyangkal dirimu dan memikul salib, maka kamu tidak bisa menjadi murid-muridku. Ya, kita harus bersedia untuk menyangkal diri kita dalam segala kehidupan duniawi kita, dalam segala kemalasan kedagingan kita untuk membatasi diri kita dengan terlibat dengan firman Tuhan lebih dalam. Kita harus lebih banyak terlibat dengan firman Tuhan lebih dalam. Karena ketika kita banyak terlibat dengan firman Tuhan lebih dalam, dan kita lebih banyak belajar, perkataan, permainan kata-kata seperti apapun tidak akan pernah bisa meruntuhkan keimanan seorang pengikut Kristus.
Karena Yesus Kristus berkata di dalam Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama adalah ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kalau semuanya sudah telah dibuktikan oleh Yesus, dan itu disaksikan oleh para saksi mata, yang bukan berjumlah 1-2 orang, tapi bahkan beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu yang menyaksikan tentang Yesus. Kebenarannya tidak dapat disangkal. Dia yang memulai penciptaan. Dia juga yang memulai segala apa yang ada dalam kehidupan dunia. Dia juga yang akan berhak untuk menutup segala kehidupan. Sekarang semuanya berada di bawah kedaulatan satu nama penguasa Raja kita, Tuhan Yesus Kristus, yang diberikan oleh Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semua. Ya, thank you bro untuk hari ini dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan setiap video kami mau minta tolong untuk setiap Bapak Ibu untuk bisa share kepada setiap orang yang Bapak Ibu kenal supaya semakin banyak orang diberkati dengan video-video dari channel YouTube kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.